Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaih annahu qala urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi rawahul Bukhari. Mana urqubu ra'uhu wahtarimuhu wa akrimuhu wallahu a'lam. Masih membahas tentang hadis al-ikram bi ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan dengan keluarganya Kanjeng Nabi. Yang terakhir dalam bab ini riwayat dari Sayyidina Abdullah ibn Umar. Beliau mengatakan, riwayat daripada Abu Bakar Siddiq, mauquf alaih, berhenti pada beliau, annahu qala, Sayyidina Abu Bakar pernah mengatakan, urqubu Muhammadan fi ahli baitih. Urqubu, jaga atau muliakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuliakan keluarganya Nabi. Jadi Sayyidina Abu Bakar yang sepakat ulama mengatakan orang nomor satu dari seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara konsep kesuksesan beliau adalah orang yang sangat mencintai keluarga Nabi. Sampai beliau mengatakan, kalau kamu kepingin menghormati Nabi, maka keinginan itu bisa kamu lakukan diantaranya dengan hormat dan memuliakan keluarga Nabi. Jadi kita memuliakan kemudian menghormati kepada keluarga Nabi semakna kita memuliakan dan hormat kepada Kanjeng Nabi. Ya, karena yang kita hormati adalah orang mulia, maka perbuatan hormat itu dianggap juga mulia. Oleh karenanya di dalam ayat itu disebutkan bahwa kita ini wajib mencintai keluarga Nabi, wajib cinta. Tidak ada keterangan itu yang mengatakan cintai yang baik saja, yang alim saja, yang dermawan saja, yang soleh. Enggak, semuanya tanpa ada perbedaan. Adapun mengikuti, ya, cinta sama mengikuti itu beda, nggih. Adapun mengikuti, menjadikan panutan, itu tentu mereka yang juga mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau seandainya ada segelintir kecil misal dari keluarga Nabi yang mungkin tidak sejalan dengan datuk-datuknya, ya berarti cinta tetap, cuman tidak mengikuti. Atau ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bon simple sementara. Kemudian karena ini akan mendekati bulan Rajab, maka akan kita bahas tentang Rajab. Tanggal Rajab pun tanggal satunya tanggal dinten apa? Rabu insyaallah ya. Baik. Hari Rabu tanggal 1 Rajab. Maka berarti malam Rabu adalah malam yang mustajab. Nabi mengatakan khamsul layalin la turaddu fihi ad-du'a. Ada 5 malam yang doa di situ tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya awwalu lailatin min Rajab. Malam yang pertama dari bulan Rajab. Ya, pertama. Yang kedua
Lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga Lailatul Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi malam Id Fitri Idul Adha termasuk malam yang mustajab. Kemudian Lailatul Jum'ah. Perhatikan, bulan mulai Rajab, Sya'ban, kemudian apa? Ramadan. Allah mengistimewakan di bulan Rajab adalah al-ashrul awal, 10 yang pertama. Kenapa? Karena ada satu malam yang mustajab, yakni malam pertama dari bulan Rajab. Kemudian kalau masuk Sya'ban, keistimewaan bulan Sya'ban pada 10 yang kedua atau tengah. Kenapa? Karena 10 kedua ada nisfu Sya'ban. Kemudian ketika Ramadan, Allah memuliakan Ramadan adalah nisful akhir, 10 yang ketiga atau 10 yang terakhir. Kenapa? Karena riwayat yang kuat di situ muncul turunnya Lailatul Qadar fil ashril awakhir, di 10 yang terakhir. Jadi kalau Rajab nanti malam pertama itu adalah malam mustajab. Makanya malam apa nanti insyaallah? Malam Rabu. Ya, donga mawon. Nggih, donga mawon sak kata-kataipun. Itu malam yang mustajab. Kemudian Rajab ini adalah termasuk Ashhurul Hurum. Allah berfirman, "Inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Allah itu bulan itu punya dalam satu tahun punya 12 bulan. Dari 12 ini yang 4 termasuk Ashhurul Hurum, bulan mulia. Yang 3 bersanding, yang 1 sendirian, ini bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab mulia? Banyak hal. Di antaranya disebut Syahrul Ashab, bulan bercucurannya daripada rahmat Allah. Di situ Allah akan mengeluarkan anwarul qabul, nur-nur diterima daripada hamba-hamba Allah yang beribadah. Orang bertobat akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Rajab juga ada satu kejadian yang sangat besar. Di malam 27 disebut dengan apa? Isra Mi'raj. Ya, subhanalladzi asra. Jelas ayat ini bahwa ada Isra daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kemudian ada hadis daripada banyak para ulama yang meriwayatkan adanya juga Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 hingga 7 hingga Sidratul Muntaha hingga berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima perintah salat yang intinya menjadi salat 5 waktu. Jadi Rajab ini bulan yang luar biasa. Oke. Nah, maka daripada itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab ini adalah bulannya Allah. Berarti di dalam bulan Allah itu yang paling bagus motivasinya adalah membaca istighfar, memperbanyak taubah kepada Allah. Tapi lek tobat aja Rajab tok, nggih mboten? Kayak keres yang ngumbah tanggal 10 surat tok. Ya. Jadi memang Rajab ini motivasinya adalah istighfar, bertaubah kepada Allah. Kenapa? Karena syahrullah. Wa Sya'ban syahri. Kalau Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Ramadan syahru ummati. Kalau Ramadan adalah bulan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, istighfar sama sholawat niki podo-podo ampuhe. Lek istighfar niki adus, lek sholawat niki nggawe minyak. Lek minyak entok ratus dadi niku.
Malah nggering weteng munek-munek nggih. Iya. Tapi lek adus tok nggak pakai minyak, kadang-kadang orang curiga, mesti nggak kelihatan ini baru mandi. Tapi lek wis adus minyakan wis iki genah kita, model iki tas. Paham di sini? Berarti ya aja adus tok ora minyakan, ya aja minyakan ora adus. Pakai kedua-duanya. Apa? Istighfar dan banyak salawat. Apa maknanya? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ada dua golongan yang tidak akan diazab oleh Allah. Siapa? Ketika mereka, di tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW. Yang tentu itu adalah para sahabat. Kalau kita sekarang Nabi nggak ada, mungkin kita mengistihdharkan Nabi secara wujud zahiriyah nggak ada di depan kita, tapi kita mengistihdhar, menghadirkan Nabi kepada kita. Bagaimana? Dengan hati kita cinta, dibuktikan cinta itu dengan memperbanyak sholawat. Maka insya Allah bebas daripada azab. Kemudian dan membaca istighfar. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengazab kepada mereka kalau mereka pandai membaca, memperbanyak istighfar. Makanya sampai disebutkan Nabi itu dalam satu riwayat satu hari enggak kurang dari 70 kali untuk membaca istighfar. Niki kelasnya Kanjeng Hufira ma taqaddam min dambih wa ma ta'akhkhar. Gelarnya Nabi dosa sing lewat arepe teka wis disepuro karo Gusti Allah. Tapi istighfarnya masih enggak kurang daripada 70. Ada riwayat yang lain mengatakan 100, ada yang mengatakan 100 lebih. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai belum mengatakan innila yughan. Kami ini kata Nabi kadang-kadang masih agak dipenuhi syahwat sebelum membaca istighfar. Makanya supados kula adalah dengan iki gen atine enggak diubeng-ubengi karo syahwat, dibisi masa urusan syahwat mawon, perbanyak kita membaca istighfar. Wong niku lek lakune nuruti syahwat mesti mboten sae, kita nggih. Inna nafsal ammarah bisu, ngejake elek mawon. Prediksinya keliru, terkaannya keliru. Kadung diudoni Pak ora metu. Nggih napa nggih? Syahwat. Enggak ada Allah, enggak ada Rasulnya, enggak ada perjuangan. Berarti dari sini istighfar, Masya Allah. Terutama nanti besok masuk bulan Rajab. Berbicara tentang istighfar. Istighfar ini kan luar biasa, Pak. Iya, Nabi pernah mengatakan, "Ala unabbiukum, apakah kamu mau saya kasih cerita kepada kalian bidaikum wadawaikum, dengan penyakit kalian dan obat kalian? Apa yang ada maksud ya Rasulullah dengan penyakit dan obatnya?" Maka Nabi mengatakan, inna da'akum adzunub wa dawa'akum al-istighfar. Penyakitmu kuwi rupane dosa, obatnya adalah memperbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan, siapa orang yang baca astaghfirullahaladzim, maka Allah akan menanamkan satu pohon di surga Allah Subhanahu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wis pira niku? Sak jam wis entuk pira sampean, Pak? Sama nandur nek donya sak jam entuk wit pira kira-kira? Jajal nandur durian musim udan niki. Sak jam entuk pira, Pak? Urung dadak tuku winiye, urung dadak tuku lemahe, nggih mboten? Wis akeh biayane. Mari nandur sik dadak ngrawat macam-macam. Ini sudah Anda baca Astaghfirullahaladzim, nandure narane donya nek swarga. Jos ngono iki. Gak tuku wine, gak tuku lemah. Nanti Allah yang ngrawat, yang mengembangkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nanti tinggal memanennya, Masya Allah. Makanya tiba-tiba nganggur menungso cerdas tandur-tandur ngoten. Nganggur ora nyapa-nyapa, ora nandur arep-arep panen. Panen kondi?
Di sawah digelandang nih arep-arep panen duren. Panen suketeki akhiripun. Oleh karenanya istighfar, Pak. Masya Allah. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsira. Untung, Pak, lek menawi kula adalah jenengan mriku benjing pas nompo buku catatan amal nek kono uwakeh tulisannya tentang apa? Bacaan istighfar kita. Wah, untung estu. Masya Allah, untung. Bahkan dikatakan istighfar itu mengeluarkan nur. Lek kula sampean benjing pas nompo buku catatan amal pengen seneng, maka perbanyak istighfar. Seneng Anda akan merasa seneng, puas. Sampai ada satu riwayat, ada seorang ulama namanya Sayyidina Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Niku gadah dulur lanang sedo. Bar sedo akhiripun mimpi panggih dulur lanangipun. Kita ngerti ma fa'alallahu bik. Sampai wis mati, terus apa dan bagaimana Allah memperlakukan jenengan? Katanya alhamdulillah, seluruh dosa yang saya bacakan istighfar telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kecuali dosa yang saya belum sempat membaca istighfar. Ayo, kira-kira dosa sampeyan kelingan ora? Kelingan apa mboten? Hah? Berarti lek kula sampeyan saking koken dosa sampai ra kelingan ya istighfar sampai ra kelingan saking oke ngoten lho. Berarti kan ini saudaranya Sayyidina Sufyan ibn Uyainah mengatakan seluruh dosa diampuni oleh Allah kecuali dosa yang saya belum sempat membaca istighfar. Sing paling aneh nih lek kula sampean dianggepan sapa sing duwe dosa. Halo. Ketok urip ki normal, salat jamaah, poso lengkap, ngaji istiqomah, sedekah banter. Dosa kendi? Kaya rene dosane nggih kira-kira? Hah? Blas ra dosa niki. Wis gak sak istighfaran berarti iki. Iki bape ra bahasaku blas ngono nggih. Iya, jangan Pak. Seorang ulama itu disebutkan setiap harinya diteliti mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Endi sing nglakoni itu dosa. Mripat. Ayo ngomong ora dosa ya, Jan. Hah? Budal ngaji nyandung kadang-kadang. Utawa disandung-sandung nih. Hah? Mripat. Telinga, lesan. Iya. Saking oke gak iso ngitung. Ulama itu kadang-kadang seperti itu, dia membuat program dalam satu harinya setiap sore cek. Mang sedina nyapa wae, mripatku. Wo, mang mari delok misale. Lesanku, wo, mairi ngene. Lah kula kok sore mboten kelingan. Lho saking oke. Overdosis ora kelingan. Cara utang mecret-mecret kono kene sampai ra kelingan. Dicek, kemudian diistighfar, dicek diistighfari. Yang kita khawatirkan tuh kalau ada dosa belum sempat membaca istighfar. Karena prinsipnya dosa itu membuat nuktah, nggawe titik nek jero atine awake dhewe niki. Kemudian kalau kita istighfar, maka dia sebagai penghapusnya. Ya, ada dosa lagi, membuat titik lagi. Kita istighfar, dihapus lagi. Terus seperti itu. Kalau titiknya semakin banyak, dosa itu ibarat besi itu seperti karatnya. Ya, karat-karat teyeng. Ketika kita baca istighfar, mungkin seperti masuk api, karatnya, tayangnya prodol kabeh. Jelas iki? Maka demikian kita ini banyak dosa. Kalau kemudian kita memperbanyak istighfar, maka dosa karat tayangan itu prodol kabeh insyaallah.
Makanya aja itu nggih kaya ini kadang-kadang wong sing rada apik didik kadang-kadang kapusan ngaten iki. Kaya aku ora patek duwe dosa kaya iki. Masya Allah, dosa kula dalah jenengan iki kewadah Pak. Sampai disebutkan oleh para ulama cara dosa kula sampane diketarakne mungkin pantas kamu diadab di dunia sebelum di akhirat. Apa dibleksekne nang jerone lemah urip-uripan kaya Qarun. Wa khasafna bihi wa bidari al-ard. Qarun itu diblesne waktu masih hidup. Jadi ditanam hidup. Kalau seandainya nampak mungkin di dunia udah diadab. Tapi karena tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah istighfar sekali lagi. Oleh karena daripada itu dulu Sayyidina Sufyan Tsauri niki pernah sowan ya, datang kepada Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin ibn Al-Husain ibn Ali bin Abi Talib Sayyidina Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ja'far keturunannya Kanjeng Nabi. Iki Sayyidina Sufyan Tsauri dugi rawuh. Ulama besar ketemu dengan cucunya Nabi sekaligus ulama dan wali min auliyaillah. Dia datang langsung disindir sama Sayyidina Ja'far, ya Sufyan, kalau kamu adalah orang yang dikejar-kejar sama pemerintah, kalau saya orang yang menjauhi pemerintah, ora perlu dikejar karena saya selalu menjauh. Wis maaf kum ghairu madrud, wis sampean wis ngadeg wae. Tapi sepurane aku ora ngusir wis, pokoke intine piye bahasan ngoten iki. Ngadeg wae wong ali sepurane ora ngusir. Kata beliau, "Fa'akum, saya mau berdiri, saya mau beranjak, tapi tolong saya dikasih hadis sangonono dhisik." Jaluk sangu hadis yang Anda dengar dari datuk Anda, dari datuknya sampai Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Ja'far mengatakan ada 3 hal yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama syukur, ojo lali syukur. Nggih. Yang kedua perbanyak doa. Yang ketiga istighfar. Lek ngomong nih syukur Pak, kula sampeyan saniki misale duwe nikmat sehat, rezekinya cukup, keluarganya bahagia, pasti kita berangan-angan ya Allah muga-muga nikmat iki awet langgeng ora bakal ngalih. Kan ngoten nggih? Apa sampean pengen saiki penak alah somben muga-muga kere gen rada iso sabar belajar dadi wong melarat misalnya ngoten. Ana sing pengen ngoten. Aku pengen diuji melarat, keluarga berantakan ngoten nggih. Omah gondol wong misalnya. Umpane urip lerene tantangan ada ujian umpane kaya. Ana sing ngoten, Pak. Anda kita kepengin nikmat itu terus menyertai dalam hidup kita. Maka disebutkan kuncinya nikmat, tali yang mengikat nikmat supaya enggak lepas daripada kita apa? Syukur. Ada satu cerita yang sangat ajib. Dahulu kala itu ada orang subhanallah diberikan kesejahteraan, rezekinya lumpah-lumpah, rezekinya banyak. Ya. Satu ketika manggang ayam wis arpe mangan di depannya dengan istrinya, tiba-tiba diketuk enten apa pengemis. Delon sapa kae? Arpe mangan dadak tamu moro. Tamu kaya ngerti pas arpe mangan teko. Kita meni makrifat bitoam nih berarti ya. Ngerti jam-jamnya makan deh. Akhirnya diintip, oh pengemis minta ini, wah ganggu aja. Dia minta, wes usir. Ya usir sudah. Dengan bahasa yang gak enak. Akhirnya pulang itu dalam keadaan munkasirah qulub. Atine pecah, atine susah, ya Allah. Cara orang ngewai tapi bahasa enak kan gak nemen-nemen nggih mboten.
Wis awakmu teko-teko ganggu, baune apek ra enak, malah mengganggu selera makan saya. Wis bahasane ngoten niku. Subhanallah, ini orang yang enggak mau syukur nikmat. Akhirnya diwalik kali Gusti Allah. Sing syukur niki digawe masalah, usahane bangkrut, lek usahane bangkrut bojone mulai. Gitu mboten? Biasa urip enak, duit akeh, usahane bangkrut, ya bojo mulai geger njaluk pegat kan wonten akhiripun. Wis pegat sing duwe duduk duit malah ndutang, berutang akhirnya dadi wong kere. Delalah bojone rabi malih kalih tiyang lintu. Akhirnya ini dadi wong kere. Pada titiknya akhirnya juga menjadi peminta minta. Akhirnya ngetok omah sugih, ketok-tok, assalamualaikum njaluk minta niku. Ternyata sing omah ya pas lagi arep mangan ayam panggang. Tahu ada ketuk pintu ngomong bojone Dik sampean delok sapa sing ketuk pintu, dibuka karo jerit karo nangis. Ini apa? Pengemis itu adalah mantan suami saya. Mantan suami saya. Sing lanang nek jero niku akhirnya nyedek, "Tenan teman sama kamu." "Iya, ini tapi dulu sombong gini." Akhirnya suami kedua mengatakan, "Kamu ingat enggak pernah kamu waktu jadi suaminya, kamu makan, kamu ada pengemis, kemudian kamu sering ingat enggak?" "Iya, itu adalah saya." Ngoten lho nggih. Balik tenan lho akhirnya sama ra syukur. Makane insyaallah hati-hati. Nggih, alhamdulillah. Memang wa qalilun min ibadiyas syakur, wong syukure titik. Tapi yang jelas kita bagaimana harus berusaha. Yang kedua doa. Kenapa? Yang kedua doa. Kenapa? Wa may ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Allah itu mungkin sementara nggak akan perhatian kepada kita sebelum kulo sama niki ngerengek. Paham di sini? Makanya Imam Haddad mengatakan, ya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sakjane Gusti Allah wis ngerti aku iki butuh. Aku iki punya hajat, aku ini sakjane Allah wis ngerti. Fadoai, adapun saya tetap mengerengek kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu apa? Syahidun li biftikari, sebagai saksi dan bukti kalau kami selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Gusti Allah ora bakal peduli kepada kamu sebelum kamu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah disebutkan kalau kita nggak meminta kepada Allah, yaghdab alaik, Allah bisa marah kepada kita. Bahkan disebutkan doa ini adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah sarinya ibadah. Lek kalau sama ini zikir kadang-kadang setengah lali, setengah ngelamun. Gitu betul? Maca Yasin ya urung apa bar. Gitu betul? Sampai khusuke melewai kok ndi-ndi. Lek zikir, tapi lek donga, ya Allah, benjing ben wancine bayar kan ngono nggih. Kan muncul teko ati. Ya enggak? Muncul teko ati kadang ya sampe dibrebes-brebes nih kadang, ya Allah. Terus wah iki sing paling apik sadurung subuh, ya ditangek-tangek nih sadurung subuh. Itu donga. Makanya masyaallah ya, doa. Yang terakhir apa? Istighfar. Kenapa? Karena Allah tidak akan mengadab kepada kalian kalau kalian selalu membaca istighfar. Istighfar ini luar biasa, Pak. Sampai disebutkan nggih, ketika melihat maksiat demi maksiat, dosa demi dosa, Allah itu kadang-kadang gregeten kalih kula dalah jenengan. Wis dosa bertumpuk-tumpuk. Akhirnya rencana mau diadab. Cuman delok tiga golongan ini Allah enggan mengadab, kak sido ditunda. Siapa mereka? Wong sing selalu mutahabuna fiyah, saling cinta satu sama lain karena Allah Subhanahu. Kula seneng kumpul karo kanca iki soalnya apa? Selalu motivasi bareng-bareng berjuang, bareng-bareng kembali kepada Allah.
Allah kula seneng kanca sing model ngeten iki. Aja bah aku pernah cangkran karo gabah lah omong los. Nggih. Omongane los tanpa rem. Jangan. Kita suka dengan saudari karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, orang yang hatinya selalu gumantung karo masjid. Sing dipikir piye carane kemakmuran masjid. Iku masyaallah niku. Ndadekne sebab Allah gak sida azab. Yang ketiga, orang yang selalu membaca istighfar. Makanya istighfar. Terutama saat durunge subuh. Orang-orang soleh itu dikenal apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka adalah orang yang apa? Memperbanyak istighfar. Itu waktu yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ disebutkan dalam satu hadis, di sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia, menyeru dengan 4 kalimah sampai subuh. Apa di antara kalimah? Allah mengatakan hal min da'in fa ustija fa asaba hal min da'in fastajibalah. Apakah ada yang memohon kepada aku Allah, maka aku akan kabulkannya. Hal min sa'ilin fa utiyalah. Apakah ada yang meminta hajatnya kepada aku Allah, akan aku kabulkan hajatnya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah. Apakah ada yang minta ampun kepada aku Allah, maka aku akan mengampuninya. Hal minta ibn, apakah ada yang bertobat kepada aku Allah, maka aku akan terima taubatnya. Ini 4 seruan ini. Jadi di antaranya apa? Siapa yang meminta ampun kepada Allah akan diampuni. Terutama waktu sebelum subuh. Dan itu ciri khasnya orang soleh. Wabil ashar hum yastaghfirun. Orang-orang soleh itu sebelum subuh selalu apa? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang paling bagus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai disebutkan kata beliau tadi, Al-Imam Sayyidina Ja'far As-Sadiq Ibn Muhammad Bakir, beliau mengatakan pertama kali tadi apa? Perbanyak apa? Memuji kepada Allah supaya nikmat itu kekal. Yang kedua, jika kamu ditimpa rezeki yang tersendat-sendat, maka solusinya adalah istighfar. Jadi rezekinya pas rodok gak lancar, istighfar. Sampai disebutkan ngeten nggih. Niki intinya seperti ini. Kula jenengan iki sakjane kuwatah hajat. Apakah hajat dunia atau hajat akhirat? Lek hajat niku gak kabul-kabul, mungkin istighfar ade sik dereng bener. Halo. Istighfar ade napa? Dereng bener. Muni lambene njaluk ngapura, ya rencana arep baleni neh. Ya udah, astagfirullah, sesuatu malam budal neh ngoten nggih. Hah? Ngeten lho, Pak. Umpama gak iso nekan nafsu yo budal meneh, tapi waktu istighfar wis koyo kapok-kapok ngono lho, Pak. Balik yo, gak. Ngoten nggih. Sesuk diceluk kancane, "Pah, koyo ora iso nolak aku." Ya. Yang kok istighfar malih. Istighfar malih, tapi aja nyepelek nih, alah engko kemarin di istighfar rontok misalnya. Ilek sampean pas maksiat iso mulih teko omah, lek pas dijukuk nyawon ya apa kira-kira? Paham di sini. Yang jelas waktu istighfar kita an-nadam. Apa itu nadam? Benar-benar tidak akan ngulangi. Adapun mungkin besok tergoda lagi, ini bukan urusan kita. Tapi aja kita itu loh nyaturi menungso kae. Lek istighfare sampean wis ndek angen-angen karo sesuk budal neh. Misale enek karsise ngoten nggih. Maghrib tuku karsis, ngisak maca istighfar misale. Ki maknane pripun ngaten iki? Wis nyekel karsis karo maca ki berarti enggak ada nadam, enggak ada misal kecuali kalau karsis dibong karo istighfar. Astagfirullah. Nah, iki tenanan berarti. Walaupun mungkin besok tuku karsis neh misalnya. Dan hasil sudah. Ya. Jadi sampai disebutkan kalau seandainya hajat dunia, hajat akhirat kok gak kabul, wah berarti ada masalah di dalam istighfar kamu. Urung tenanan.
syaratnya menyesal tidak terpenuhi. Kenapa? Karena udah dijelaskan man istata' rizqahu falyastaghfirillah. Lek rezekimu ki misale sendat-sendat ora lancar, perbanyak istighfar. Perhatikan itu. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Istaghfiru rabbakum, perbanyakkan baca istighfar. Ya, kenapa? Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan mengirimkan kepada kamu hujan rahmat. Hujan, bukan hujan azab, tapi hujan rahmat. Wamdidkum bi amwal wa banin, Allah akan nolong kepada kamu dengan dikasih banyak daripada harta, wa banin, banyaknya anak. Waj'alakum jannatin waj'alakum anhara, diwai kebun-kebun sing kathah. Enak sungai-sungai di samping kebun Anda, berarti kebunnya enggak tandus, tapi kebunnya subur. Kenapa? Karena memperbanyak istighfar. Jadi kalau kita memperbanyak istighfar, insya Allah rezekinya lancar, duitnya oke, kebunnya ombo, anaknya oke. Marah mboten niki? 200 misalnya anaknya. Nah, sing teko anak oke bojone piro, ora usah dibahas. Mau 200 bojone sitok. Sayyidina siapa? Anas bin Malik, putranya 125. Niku lanang kabeh sing wedok mek sitok. Gadah kebonan umume buahe 1 tahun sepindah piyambake ping kalih. Sayyidina Anas bin Malik mergo kenek dongane Kanjeng Nabi. Kenapa? Mergo khidmah kalian Kanjeng Nabi. Khidmah kepada Nabi berkah, khidmah kepada ulama juga berkah sebagai pewaris Nabi Muhammad SAW. Nabi ngangkat, Allahumma ya Allah panjangkan umur Anas bin Malik, saman okeh nih duwite lan anake. Wah, akhirnya duwite okeh tenan, anake ya kah kathah Sayyidina Malik. Tapi dongane yo mandi Pak. Tukang kebun lapor, Imam Anas iki kebune sampean butuh banyu, rene banyu. Salat 2 rakaat ngangkat tangan, ya Allah, langsung mudhun udan. Oke. Terus coba pembantu suruh cek, kuwi udan kebun awake dhewe apa umum? Dicek ternyata udan mek ngenai kebune Sayyidina Anas bin Malik. Allahumma Muhammad. Kowe penak niki nggih. Sugih, anake akeh. Ya, kebunnya selalu keluar harta. Mari ngonten dongen Kanjeng Nabi yang keempat napa? Umure dawa. Umure dawa, anake akeh, kebunnya hartanya banyak. Mari ngono doa Kanjeng Nabi yang keempat apa? Allah maghfir dzanbah. Ya Allah ampuni dosanya Anas bin Malik. Wa fi riwayah wadkhilhul jannah. Ya Allah masukkan dia kepada surga. Ayo. Ana sing luwih nikmat teko iki. Umur dawa, anak akeh, duit akeh, mati lebu. Masya Allah. Saman sita ra entuk. Ya Allah. Alhasil dah. Berarti dari sini bulan Rajab ya, bulan bagaimana kita apa? Mau banyak istighfar, masya Allah, istighfar ya Allah. Mungkin mohon Rajab ini kita akan bisa memperbanyak membaca istighfar, kemudian Sya'ban memperbanyak salawat kepada Nabi, Ramadan kita bisa ibadah dengan semaksimal mungkin. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikan kepada kami umur panjang sehat afiah kepada bulan Ramadan. Soalnya disebutkan dalam satu keterangan sapa wonge sing ngurmati bulan Rajab. Hormat itu bagaimana? Dia menjaga hak-haknya, perbanyak istighfar, ibadah dengan baik, maka akan disampaikan kepada bulan Sya'ban. Siapa orang yang menghormati bulan Sya'ban dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang baik, sunnah-sunnah dilakoni, itu makna menghormati.
ya apalagi yang wajib, maka akan disampaikan kepada bulan Ramadan. Siapa orang yang nyampe bulan Ramadan akan disampaikan dari Ramadan itu ke Ramadan yang akan datang lagi. Panjang umur, sehat, afiah dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma. Terus nih, jalur amalan pengen. Kan ulama Pak, orang di pabrik Pak. Lastu uti kamalan, aku insyaallah sampean dadi sugih tapi ora tau bondo. Ya terus, aku pengen sugih nih. Wis ngene, saya kasih hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari kakek saya, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berarti Al-Mansur ini termasuk putune Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung saking Kanjeng Nabi. Ya, niki Nabi mengatakan sapa wong istighfar selama 1 tahun. Wah, iki situ ora. Situ ora. Setahun men. Aneh, baik suke mau kameran sing yang Malaysia lo 10 tahun. Oh, udah suke. Ya betul. Sapa wonge istighfar selama 1 tahun fi kulli yaumin alfa marrah. Saben dinane 1000 ambalan. Maka kata Nabi, situ aman sih. Wis tahun 1000 pisan. Sik lam tanqad as-sanah hatta yasdani. Kira-kira ora tutut setahun ini wis dadi tiyang sugih. Langsung dipraktek niki Kanjeng Arab ini. Arab ini dipraktekaken. Subhanallah, dipraktekkan niki akhiripun dadi wong sugih itu. Sampai diceritakan terjadi paceklek yang panjang. Wis kaya gak mungkin enek rezeki. Niki teko lemah muncul duit. Wes, iki sampean cekel insyaallah kula dalane sing keri ben gampang kelingan iki. Iki nek ngaruh bangga kelingan nek model ngene iki. Alhamdulillah rabbil